Nabung itu susahnya di awal, sedangkan kredit itu susahnya di akhir. Sebaliknya, nabung itu senengnya di akhir, sedangkan kredit senengnya di awal. Itu pilihan. Jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di Instagram, pertanyaan udah lama ya, 2023 yang lalu. Tapi coba saya jawab ya di video ini. Meskipun waktu itu mungkin sudah saya jawab ya, tapi lupa saya. Caranya gimana Bang untuk ningkatin penghasilan lebih cepat dari harga properti yang diincar? Ini pengen beli rumah ya. Karena setidaknya mereka kredit properti yang diincar dengan caranya sendiri, dan mereka berpikir bisa ditempati dan harga tanahnya makin tahun makin naik daripada ngontrak atau ngekos. Ingat ya, saya ngontrak 7 tahun. Ya. Gimana Bang caranya biar kelihatan nabung lebih cepat daripada kredit? Jadi gini, yang nabung itu tidak lebih cepat daripada kredit. Prinsipnya gini, saya tidak mau kredit properti itu bukan supaya lebih cepat. Saya nggak mau kredit properti adalah supaya lebih murah. Itu yang pertama. Nabung itu bukan untuk mempercepat, tapi untuk membuat penghasilan kita tidak kita gunakan untuk membayar bunga. Karena bunga ini adalah menurut saya sesuatu yang sia-sia, hilang, hangus begitu aja. Selain itu haram ya, riba. Karena properti sendiri, properti harga 300 juta, bunga yang Anda bayarkan bisa 300 juta lebih. Properti harga 500 juta yang Anda bayarkan untuk bunga itu bisa 500 juta lebih. Sebagian orang berdalih bahwa properti itu ditempati Mas ya, anggap aja biaya sewa dan sebagainya. Nah, kenapa enggak Anda sewa saja? Karena saya juga sewa. 7 tahun tuh saya pindah-pindah kontrakan. Terus gimana? Nanti saya kasih satu tips ya untuk Anda semua supaya kita bisa punya properti dengan cara yang lebih proper. Kita sudah tahu kan penghasilan kita itu nggak besar. Kita sudah tahu cari duit itu nggak gampang. Jadi jangan rela kalau uangnya dipakai untuk bayar bunga. Itu prinsipnya dulu. Nah, kalau kita nggak mau uangnya untuk bayar bunga, harusnya uang tersebut bisa kita alokasikan. Kita alokasikan untuk berbisnis. Jadi dari awal saya nggak beli properti dengan cara kredit, tetapi terus produktif sehingga uang yang orang lain itu udah habis untuk bayar bunga. Tapi kalau saya, bisa saya putar lagi menjadi modal bisnis dan terus-menerus memperbesar usaha saya. Sampai nanti cukup punya uang untuk beli tanahnya dulu. Nanti ada tipsnya gimana caranya dapat tanah yang lebih murah daripada yang lain. Salah satu tips dari saya adalah pilih tanah-tanah yang tidak disukai bank. Karena properti-properti saya di awal-awal saya bisnis adalah properti yang tidak disukai bank. Mas, nggak disukai bank, nanti kalau dijual lagi gimana? Saya pernah punya tanah, kemudian saya jual, itu naik 2 kali lipat. Memang jaraknya beberapa tahun, tetapi nggak rugi. Dan saya belinya tunai. Kalau dulu belinya pakai bank, dijual itu nggak masuk. Tapi saya belinya nggak pakai bank, ketika dijual, maka naik 2 kali lipat. Dan kemudian tanah tersebut selain saya dapat keuntungan dari hasil penjualannya juga, sebelum saya jual, saya sempat pakai untuk produksi. Sudah produktif dulu tanahnya. Nah, itu pinter-pinter kita lah. Beli tanah yang tidak disukai bank, salah satunya yang pernah saya punya dan saya jual laku 2 kali lipat itu, padahal itu di bawah aliran listrik, di bawah sudet aja laku. Terus yang sampai sekarang masih produktif, tanah yang saya beli yang dijual sama pemiliknya dulu nggak laku-laku gara-gara apa? Bentuknya tidak simetris. Itu kalau di bank susah. Bentuknya itu trapesium, jadi 4 sisinya itu nggak ada yang sama. Lebar depannya itu 4 meter, yang belakang itu 14 meter gitu ya. Terus sebelah kiri sama kanannya itu nggak sama, jadi menceng-menceng. Pojok lagi, tusuk sate lagi gitu ya, double-double. Jadi bank itu susah banget untuk ACC kreditnya. Nah, makanya yang jual waktu itu susah banget jualnya. Saya beli dengan harga yang sangat-sangat murah, dan sampai sekarang itu sudah jadi bangunan 2 lantai, jadi 2 perusahaan. Jadi di atas itu ada perusahaan sendiri, di bawah itu ada kantor sendiri. Atasnya CV, bawahnya PT. Jadi produktif sampai sekarang, dan alhamdulillah ya, menghasilkan miliaran rupiah dari situ ya. Saya memilih tanah-tanah seperti itu di awal-awal karir saya bisnis karena ya budget saya terbatas waktu itu. Jadi bukan untuk mempercepat, tetapi lebih murah. Yang kedua, nabung itu susahnya di awal, sedangkan kredit itu susahnya di akhir. Sebaliknya, nabung itu senengnya di akhir, sedangkan kredit senengnya di awal. Itu pilihan. Pilihan hidup saya adalah saya mau berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian ya. Jadi susah-susahnya di awal aja. Tapi kalau sudah beres, ya jadi seneng, nggak usah diapa-apain. Berbeda dengan yang masih terjerat kredit, masih 20 tahun, 15 tahun. Itu kan PR-nya masih panjang banget, dan itu menyita sekali pikiran kita. Yang ketiga sudah jelas ya, berkah.
Kenapa berkah? Karena kita tidak bertransaksi dengan riba. Ketika kita beli properti itu tunai ya, ketika sudah punya cukup uang ya. Uangnya ditabung di mana, Mas? Jangan di bank juga. Saya nabungnya pakai emas. Disimpan, kemudian kumpulkan cukup untuk beli tanah, emasnya dijual baru belikan tanah. Itu cara saya dulu. Nah, kalau lebih berkah itu gini loh. Urusan-urusan kita itu banyak yang selesai sendiri. Kesulitan-kesulitan kita banyak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya titik beratkan. Percuma kita punya harta yang banyak tetapi ya ending-endingnya bikin kita kesulitan sendiri. Kemudian yang keempat, karena kita tidak kredit, pikiran kita jadi punya waktu untuk melatih mindset dan skill tanpa harus dikejar-kejar jatuh tempo. Saya pernah ngalami ketika bisnis dikejar-kejar jatuh tempo, pikirannya adalah cuma satu, gimana caranya jatuh tempo saya selesai, nabrak sana, nabrak sini, pikiran kalut dan terus kayak gitu. Pokoknya hidup itu untuk ngejar angsuran terus. Itu yang saya lakukan dulu. Ketika 2012 saya hijrah dari riba dan menggunakan cara ini, saya jual semuanya habis-habisan. Udah mulai dari awal nggak apa-apa lah, masih minus nggak apa-apa. 2012. Nah, dari situ saya gunakan karena sekarang targetnya sudah nggak terlalu besar, nggak ada angsuran, nggak ada jatuh tempo, maka pikiran jadi longgar. Kalau pikiran jadi longgar, maka kita bisa manfaatkan belajar. Saya beli banyak buku, saya datang ke banyak seminar, kemudian saya belajar, saya praktekin ilmu-ilmunya tanpa pikiran kalut dikejar jatuh tempo. Karena kalau kita sudah dikejar jatuh tempo, kita nggak bisa belajar. Anda yang sudah dikejar-kejar sama jatuh tempo, ilmu tuh nggak bisa masuk. Tapi kalau kita longgar pikirannya, kita belajar apapun jadi lebih mudah. Investasi kita leher ke atas itu jauh lebih berharga. Ketika kita lebih berilmu, kita menjalankan bisnis jadi lebih enak. Sudahlah berkah berilmu. Yang kelima, memutus ketergantungan kita terhadap kredit. Jadi tujuannya itu, kalau kita niat, wes aku gak akan KPR lah, gak jadi kredit rumah, itu berarti Anda sudah memutus rantai. Anda sudah tidak lagi tergantung dengan kredit. Berbeda dengan teman-teman lain yang masih tergantung dengan kredit, itu kasihan sekali. Karena dia akan merasa bisnisnya tidak bisa berkembang kalau nggak kredit. Dia merasa nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa hidup, nggak akan bisa punya rumah, nggak akan bisa punya mobil, nggak akan bisa punya apapun tanpa kredit. Nah, itu adalah mindset yang sangat-sangat perlu dikasihani mindsetnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Anda harus putus. Caranya putus gimana? Kalau Anda mau niat KPR, batalkan karena Allah. Karena barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Demi Allah, saya saksinya, itu yang saya lakukan. Dan saya berharap semoga Anda juga akan mendapatkan berkah, Anda mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.